Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Octavia Putri Amalia, Revia Lutfi Nurdias, dan Tria Rahmatul Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Yang pertama yaitu pengertian HAM. Berikut merupakan pengertian HAM menurut beberapa ahli. Yang pertama, Maryam Budiarjo. Menurut Maryam Budiarjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Kedua, Thomas Jefferson. HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Yang ketiga yaitu Universal Declaration of Human Rights, yaitu dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Yang keempat yaitu ketetapan MPR RI nomor 17/MPR-1. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima yaitu menurut filsuf zaman Aufklärung abad 17. HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Jadi bisa disimpulkan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua yaitu sejarah HAM di Indonesia. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Indonesia yang mengalami penjajahan selama berabad-abad, pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, dan penindasan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak adanya kebebasan saat itu dan juga keadilan, perasaan, rasa nyaman yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam di Indonesia untuk kepentingan penjajah. Berikut ini tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM. Yang pertama, kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, UUD RIS dan UUDS 1950. Yang kelima, Sidang Umum MPRS tahun 1966. Yang keenam, tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Yang ketujuh, perumusan hak asasi manusia mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN tahun 1998. Dan yang kedelapan, ketetapan istimewa MPR 1998. Macam-macam HAM. 1. Hak asasi pribadi atau personal right. 2. Hak asasi politik atau political right. 3. Hak asasi umum atau legal equality right. 4. Hak asasi ekonomi atau property right. 5. Hak asasi peradilan atau procedural right. 6. Hak asasi sosial budaya atau social culture right. 7. Menurut Deklarasi Universal HAM. 8. Menurut pasal 3-21 HAM. Macam-macam UU HAM. UU nomor 39 tahun 1999 adalah: A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan diperlakukan secara sama di depan hukum. B. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. C. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. D. Setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama
sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Undang-undang tentang HAM. Yang pertama yaitu UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nomor 3, Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang keempat, Perpres nomor 2 tahun 2002 yaitu tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM. Yang terakhir yaitu PP nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Berikutnya yaitu pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama pada masa demokrasi, yaitu dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak termuat tentang HAM. Berikutnya dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1950. HAM di situ sudah ditambah dan diperlengkap. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin. Dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia kembali terbatas pelaksanaannya. Kemudian, nomor 3, masa demokrasi Pancasila. Pada awal Orde Baru diupayakan untuk menambah jumlah hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Dasar melalui suatu panitia Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang kemudian menyusun rancangan piagam hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Yang terakhir yaitu nomor 4, Amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tahun 1988 melalui TAP MPR nomor 17 dirumuskan suatu piagam hak asasi manusia. Jumlah hak asasi manusia ditambah dan dijabarkan dalam 44 pasal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.